Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Abdul Pratama, NIM 72114182225, dan Mbak Alvira, selanjutnya Mbak Olia. Nah, di sini kelompok kami akan menganalisis laporan keuangan perusahaan manufaktur, yaitu PT Indopoli Swaka Karsa Industri Tbk. Nah, di sini didirikan tanggal 24 Maret 1995 dan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 1996. Kantor pusat Indopoli beralamat di Wisma Indosmen lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dan pabrik berlokasi di Kecamatan Bungsari, Purwakarta, Jawa Barat. Nah, di sini berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan IPOL terutama meliputi bidang industri plastik lembaran. Nah, teknik analisis yang pertama, sebelumnya teknik analisis ada 8. Yang pertama analisis rasio, yang kedua analisis common size, yang ketiga analisis DuPont, yang keempat analisis cross selection, yang kelima analisis time series, yang keenam analisis model kerja, yang ketujuh analisis arus kas, yang terakhir analisis kebangkrutan. Nah, saya di sini akan menjelaskan analisis rasio. Analisis rasio keuangan adalah alat analisis keuangan yang digunakan perusahaan sebagai nilai kinerja suatu perusahaan sehat atau tidak perusahaan yang dijalankan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pas laporan keuangan. Nah, lalu analisis rasio keuangan memiliki manfaat, diantaranya memiliki tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan kreditur. Yang kelima, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang keenam, analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan sebagai kompetitor. Yang ketujuh, sebagai bahan referensi audit internal perusahaan baik dari sektor keuangan, operasional atau sektor lain. Yang terakhir, menentukan nilai kewajaran keuntungan dan diperoleh oleh perusahaan. Nah, ada 5 jenis dalam analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, selanjutnya rasio solvabilitas, selanjutnya rasio aktivitas, selanjutnya rasio profitabilitas, dan yang terakhir yang kelima rasio pasar. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang berguna untuk mengukur seberapa mampu perusahaan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Ada beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama yang akan kita bahas rasio lancar. Nah, di sini menggunakan rumus aktiva lancar per utang lancar. Nah, di PT Indopoli aktiva lancar yaitu 98.035.607 dan utang lancarnya sebesar 76.525.866 dan menghasilkan 1,28. Dan dapat disimpulkan bahwa kemampuan PT Indopoli untuk membayar likuiditas jangka pendeknya menggunakan aset lancar adalah setiap liabilitas jangka pendek 1,00 rupiah dijamin oleh aset lancar. Perusahaan ini bagus karena rasio lancarnya lebih dari 1. Lalu selanjutnya rasio quick atau rasio cepat. Nah, di sini menggunakan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan per utang lancar. Di sini menghasilkan 0,93. Nah, kemampuan PT Indopoli untuk membayar liabilitas jangka pendek dengan syarat aset lancar yang lebih liquid adalah setiap 1,00 rupiah dijamin quick aset sebesar 0,93 rupiah. Hal ini belum begitu baik karena nilai rasio liquidnya
masih di bawah 1,5. Selanjutnya rasio modal kerja. Di sini menggunakan rumus aset lancar dikurangi utang lancar, yaitu menghasilkan min 2.612.152. Nah, di sini PT Indopoli mengalami kesulitan untuk tumbuh atau membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, selanjutnya yang kedua, rasio solvabilitas. Nah, di sini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nilai maksimal rasio ini adalah 200% sebagai batas aman perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ada dua jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, total utang terhadap total aktiva. Nah, di sini menggunakan rumus total utang per total aktiva. Di sini menghasilkan 0,44. Dapat disimpulkan bahwa aset perusahaan digunakan untuk menjamin liabilitas, yaitu 0,44 rupiah dari setiap 1 rupiah aktiva menjadi jaminan liabilitas. Selanjutnya, rasio utang terhadap modal. Di sini menggunakan rumus total utang per total modal, menghasilkan 0,80. Dapat disimpulkan nilai rasio ini menunjukkan bahwa 0,80 rupiah dari setiap rupiah modal sendiri menjadi jaminan liabilitas jangka panjang yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Yang pertama yaitu di rasio aktivitas inventory turnover ratio. Nah, di sini menggunakan rumus harga pokok penjualan per rata-rata persediaan, menghasilkan 6,50. Di sini dapat disimpulkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa perputaran persediaan selama 1 tahun yakni 6,50. Selanjutnya inventory turnover ratio. Di sini menggunakan rumus penjualan per rata-rata persediaan, menghasilkan 8,05. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa perputaran persediaan selama 1 tahun yaitu 8,05 kali. Selanjutnya average collection ratio. Nah, di sini mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima tagihan dari konsumen dalam 1 tahun. Ini menggunakan rumus piutang per penjualan dibagi 365. Dan di PT Indopoli sendiri menghasilkan 90,23. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada rata-rata diperlukan untuk mengumpulkan piutang pada perusahaan ini 90 hari sekali. Angka ini cukup besar yang mengindikasi kondisi kurang baik. Jika semakin kecil angka didapat, maka semakin baik. Oke, selanjutnya working capital turnover. Nah, rasio ini untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar terhadap penjualan dalam 1 periode. Nah, rumusnya yaitu penjualan dibagi modal kerja bersih. Nah, di PT Indopoli ini menghasilkan 0,19. Interpretasinya dari nilai tersebut yaitu dana yang tertanam dalam modal kerja PT Indopoli berputar rata-rata 0,19 kali. Nah, selanjutnya fixed asset turnover. Rasio perputaran aset tetap berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap secara efisien dalam rangka meningkatkan penjualan. Semakin besar berarti semakin efektif perusahaan tersebut
dalam mengelola aktiva. Nah, rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva tetap. Nah, di sini menghasilkan 1,06. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perputaran dana keseluruhan aset tetap rata-rata setahun 6,83 kali. Selanjutnya total aset turnover. Nah, sini perputaran aset berguna untuk mengukur, mengevaluasi kemampuan perusahaan dan memanfaatkan aktiva secara efisien dalam rangka meningkatkan penjualan. Nah, rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva. Di sini di PT Indopoli menghasilkan 0,69. Hal tersebut menunjukkan bahwa perputaran dana keseluruhan aset rata-rata setahun yaitu 0,69. Selanjutnya rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan berdasarkan nilai penjualan, aktiva dan modal. Nah, yang pertama yaitu gross profit margin. Di sini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dengan rumus penjualan dikurangi harga pokok penjualan per penjualan dikali 100%. Nah, di sini menghasilkan 0,19. Nah, dapat disimpulkan kemampuan perusahaan ini dalam mendapatkan laba kotor belum begitu bagus karena hal ini menunjukkan bahwa perusahaan baru mendapatkan laba bersih yang nilainya 0,19% dari total penjualan. Jika semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin besar laba bersih yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya net profit margin. Nah, ini digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Di sini menggunakan rumus laba bersih per penjualan dikali 100%. Nah, menghasilkan 0,01%. Dapat disimpulkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih belum begitu bagus karena perusahaan hanya mendapatkan laba 0,1 dari total penjualan dalam perusahaan. Selanjutnya basic earning power. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Di sini menggunakan rumus laba sebelum pajak per total aset dikali 100%. Lalu di sini menghasilkan 0,01. Tingkat kemampuan investasi yang akan didapatkan adalah sebesar 0,01. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan para investor yang akan menanamkan beberapa investasi di perusahaan ini. Selanjutnya operating profit margin. Di sini digunakan untuk menghasilkan laba operasional dari penjualan bersih selama periode tertentu. Lalu rumusnya laba sebelum pajak per penjualan dikali 100%. Di PT Indopoli menghasilkan 0,02. Rasio ini menunjukkan pada PT Indopoli mampu untuk menghasilkan laba operasi sebesar 0,02% dari penjualan bersih selama periode 2017. Hal ini belum begitu besar, namun bisa terus untuk ditingkatkan lagi. Selanjutnya return on asset. Di sini rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Di sini menggunakan laba bersih per total aktiva dikali 100%. Di PT Indopoli menghasilkan 0,01%. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penggunaan seluruh aset dimiliki adalah sebesar 0,01%. Nah, yang terakhir
return on quality. Nah, ini rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitas. Nah, menggunakan rumus laba bersih per modal saham dikali 100%. Di PT Indopoli menghasilkan 0,01%. Jika dilihat dari ROE perusahaan ini yaitu 0,01. Hal ini menandakan bahwa perusahaan belum efektif untuk mendapatkan pendapatan karena angka tersebut masih jauh dari 1. Nah, rasio yang terakhir yaitu rasio pasar. Rasio pasar digunakan untuk menilai harga pasar lebih relatif saham pada periode tertentu. Nah, jenis-jenis rasio pasar yaitu yang pertama price earning ratio. Nah, ini digunakan untuk menilai perusahaan dengan mengukur harga saham relatif terhadap laba bersih per lembar, yaitu menggunakan rumus harga pasar per lembar dibagi laba bersih per lembar. Di PT Indopoli menghasilkan 8,73. Nah, saham PT Indopoli Swakarsa Industri dijual seharga 96 dengan earning per share atau laba bersih per saham sebesar 10,98. Maka price earning rasionya adalah 8,73 kali. Untuk mengetahui mahal atau murahnya harga saham dapat kita bandingkan dengan industri sejenis. Untuk PT Indopoli memiliki rasio price earning yaitu lebih tinggi dibanding perusahaan industri sejenis yaitu di sektor elektronik, yaitu Champion Pacific Indonesia dengan nilai PER sebesar 7,44 kali. Jadi kesimpulan bahwa harga saham PT Indopoli Swakarsa Industri ini lebih mahal. Selanjutnya price to book value, yaitu rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku. Nah, ini menggunakan rumus nilai pasar per nilai buku. Dan di PT Indopoli menghasilkan 0,16. Sama seperti PR, untuk mengetahui murah atau mahalnya nilai PBV harus dibandingkan dengan sektor industri sejenis. Untuk PT Indopoli Swakarsa memiliki PBV yang lebih rendah dibanding perusahaan industrinya yang sejenis, yaitu subsektor elektronika, yaitu Champion Pacific Indonesia dengan nilai PBV sebesar 0,88 kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga saham PT Indopoli Swakarsa Industri TBK ini lebih murah. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya ada analisis common size. Jadi analisis common size ini adalah analisis yang menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan neraca dan dalam laporan laba rugi yang dibandingkan dengan total aktiva atau total penjualan. Rumus untuk menghitung analisis common size ini yang dalam laporan neraca itu adalah laporan neraca sama dengan tiap-tiap rekening dalam laporan neraca dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Sedangkan dalam laporan laba rugi yaitu tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dibagi penjualan dikali dengan 100%. Kelompok kami melakukan analisis common size pada PT Indopoli Swakarsa Industri di tahun 2016 dan 2017. Dapat dilihat bahwa jumlah aset lancar mengalami kenaikan dari 32,22% di tahun 2016 menjadi 34,06% di tahun 2017. Sedangkan jumlah aset tidak lancar mengalami penurunan dari 67,78% menjadi 35,94%.
Untuk laporan laba rugi, jumlah laba bruto mengalami penurunan dari 22,35% di tahun 2016 menjadi 19,15% di tahun 2017. Jumlah laba rugi mengalami penurunan dari 3,32% di tahun 2016 menjadi 1,25% di tahun 2017. Secara umum, proporsi laporan neraca dan laporan laba rugi di PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk ini tidak mengalami perubahan yang signifikan di tahun 2016 dan 2017, hanya mengalami perubahan di beberapa pos saja. Selanjutnya ada analisis DuPont. Jadi, analisis DuPont ini adalah analisis rasio keuangan yang menjabarkan rasio return of asset atau ROA dan rasio return of equity atau ROE menjadi beberapa komponen penting. ROA dipakai dalam analisis DuPont karena menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih menggunakan aset-asetnya. Sedangkan ROE digunakan oleh perusahaan untuk menggambarkan seberapa besar pengembalian yang didapatkan pemegang saham sehingga dapat mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan memberikan hasil pada pemegang sahamnya. Rumus untuk menghitung analisis DuPont ini adalah yang pertama untuk menghitung ROA, yaitu ROA sama dengan penjualan dibagi aset dikali laba bersih ditambah bunga dibagi penjualan, atau perputaran aset dikali margin laba bersih. Sedangkan untuk ROE yaitu aset dibagi ekuitas dikali penjualan dibagi aset dikali laba bersih dibagi dengan penjualan, atau bisa juga rasio leverage dikali perputaran aset dikali dengan margin laba bersih. Hasil analisis DuPont untuk tahun 2016, net profit margin atau margin laba bersih sebesar 3,32%, sedangkan di tahun 2017 sebesar 1%. Untuk total aset turnover atau perputaran aset sebesar 0,69% dan untuk 2017 sama yaitu 0,69%. Jadi total ROI yaitu NPM dikali TATO sebesar 2,30% di tahun 2016 dan 0,69% di tahun 2017. Selanjutnya, untuk return of equity di tahun 2016, rasio leverage sebesar 1,81, sedangkan 2017 sebesar 1,80. Untuk NPM seperti tadi, 3,32% dan 1%. Untuk TATO, 0,69%. Jadi, ROE untuk 2016 sebesar 4,17% dan untuk 2017 sebesar 1,25%. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ROA PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 sebesar 2,30% menurun menjadi 0,69%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kemampuan manajemen perusahaan menurun dalam melaksanakan pengelolaan hartanya untuk menghasilkan laba. Berdasarkan hasil ROE PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk mengalami penurunan juga. Nilai ROE yang menurun ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki tingkat penghasilan bersih yang diperoleh oleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan menurun. Selanjutnya ada analisis cross series. Jadi analisis cross series ini adalah analisis perbandingan data keuangan perusahaan dengan perusahaan sejenis atau industri sejenis. Di tabel berikut menunjukkan perbandingan ROA dan nilai buku saham di 8 perusahaan industri sejenis itu. Dalam perhitungan dengan aritmatika, ROA industri bisa dihitung dengan cara 1/8 dibagi dengan total ROA. Hasilnya 2,66% atau bisa dibulatkan menjadi 3%. Dapat disimpulkan bahwa ROA rata-rata industri adalah sebesar 2,66% atau 3%, median dengan 1% dan modus sebesar 1%. Dari angka kata-kata di atas, ROA nilai industri itu sekitar 0,49% sampai dengan 14,11%.
Jika dilihat dari data sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa prestasi keuangan PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk ini mengalami penurunan karena ROA perusahaan tersebut 0,86 lebih kecil daripada ROA rata-rata industri sebesar 2,66%. Selanjutnya ada analisis time series. Jadi analisis time series ini adalah analisis perbandingan data keuangan di tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang untuk memprediksi di tahun berikutnya. Dalam tabel di bawah itu kita menggunakan 3 tahun di tahun 2016, 2017, dan 2018. Yang pertama kita mencari data keuangan di bagian penjualan itu menjadi Y, selanjutnya deviasi dalam tahun, selanjutnya X dikali Y, dan X kuadrat. Jadi analisis time series ini menggunakan persamaan yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah sebelumnya kita mencari A dulu dengan rumus A sama dengan Y per N. Y itu adalah total penjualan sama 3 tahun tadi dan N itu adalah tahun, jumlah tahunnya. Tadi bisa dilihat jumlah total penjualan itu ada 606.134.636 rupiah dibagi dengan 3 tahun. Hasilnya menjadi 202.044.879. Nah, selanjutnya kita mencari B. B itu dari XY per X kuadrat. Nah, XY tadi sebesar 1.228.215.412 rupiah dibagi dengan 14. Hasilnya 87.729.672 rupiah. Jadi persamaan untuk mencari penjualan di tahun berikutnya itu Y sama dengan A plus BX sama dengan 202.044.876 ditambah dengan 87.729.672 Perkenalkan, nama saya Aulia Puspitasari, NIM 721141818248. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis modal kerja. Analisis modal kerja menurut Sawir adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Di dalam modal kerja terdapat beberapa konsep modal kerja. Menurut Bambang Rianto, beliau mengemukakan bahwa modal kerja dapat dibagi menurut konsep sebagai berikut, yaitu konsep kuantitatif dan konsep kualitatif. Kemudian, manfaat modal kerja. Manfaat modal kerja menurut Munawir adalah: yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk menilai persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang keempat, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat-syarat yang lebih menguntungkan kepada para langganannya. Yang kelima, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya, kecukupan modal kerja dapat dievaluasi dengan menggunakan rasio sebagai berikut. Yang pertama, rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih atau total aset to net working capital. Rasio ini menunjukkan rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih. Rasio yang tinggi mengindikasi rendahnya tingkat likuiditas, sedangkan rasio yang rendah mengindikasikan tingkat likuiditas yang tinggi. Selanjutnya, rumus total aset to net working capital ratio yaitu total aset dibagi dengan net working capital. Rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih pada PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk sama dengan 287.793.458 dibagi negatif 2.612.152 dikali dengan 100%, yaitu hasilnya negatif 1,10%. Dapat disimpulkan bahwa rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih menunjukkan nilai negatif 1,10% yang artinya
PT Indopolis Wakarsa Industri Tbk termasuk perusahaan yang kurang efektif dalam pengelolaan modal kerja. Rasio yang kedua yaitu rasio kewajiban lancar atau current liability to net working capital ratio. Rasio ini merupakan ekspresi alternatif dari current ratio. Bila current ratio rendah, rasio ini akan tinggi, mengindikasikan likuiditas rendah. Bila rasio ini rendah, current ratio akan tinggi, berarti mengindikasikan bahwa likuiditas tinggi. Rumus current liability to net working capital ratio yaitu current liability dibagi dengan net working capital. Perhitungan rasio kewajiban lancar pada PT Indopolis Wakarsa Industri Tbk sama dengan 100.644.759 dibagi dengan negatif 2.412.152 dikali 100% sama dengan negatif 0,39%. Dapat disimpulkan bahwa rasio total aktiva kewajiban lancar menunjukkan nilai negatif 0,39% yang artinya PT Indopolis Wakarsa Industri Tbk termasuk perusahaan yang kurang efektif dalam pengelolaan modal kerja. Rasio yang ketiga yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover. Working capital turnover atau perputaran modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar. Rasio yang tinggi mengindikasikan likuiditas yang rendah untuk mendukung operasional, sedangkan rasio yang rendah akan menunjukkan likuiditas yang tinggi. Rumus working capital turnover yaitu penjualan dibagi dengan net working capital. Perhitungan perputaran modal kerja pada PT Indopolis Wakarsa Industri Tbk sama dengan 198.934.982 dibagi dengan negatif 2.612.152 dikali dengan 100% sama dengan negatif 0,76%. Dapat disimpulkan bahwa rasio perputaran modal kerja menunjukkan nilai negatif 0,76%, yang artinya PT Indopolis Wakarsa Industri Tbk termasuk perusahaan yang kurang efektif dalam pengelolaan modal kerja. Analisis berikutnya yaitu analisis arus kas. Definisi menurut Dr. Andes S. Munawir menyatakan bahwa laporan arus kas atau cash flow statement atau laporan sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut serta dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Teknik analisis untuk mengukur likuiditas perusahaan PT Indopolis Wakarsa Industri Tbk digunakan rasio laporan kas yaitu terdiri dari yang pertama rasio arus kas operasi. Rasio ini diperoleh dari jumlah arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua yaitu rasio cakupan arus kas terhadap bunga. Rasio ini diperoleh dari arus kas operasi ditambah pembayaran bunga dan pembayaran pajak kemudian dibagi dengan pembayaran bunga. Yang ketiga yaitu rasio pengeluaran modal. Rasio ini diperoleh dari membagi arus kas operasi dengan pengeluaran modal. Yang keempat yaitu rasio total hutang. Rasio ini diperoleh dari arus kas operasi dibagi dengan total hutang. Kemudian ini adalah tabel standar rasio arus kas. Kemudian ringkasan laporan keuangan PT Indopolis Wakarsa Industri Tbk tahun 2017 yang disajikan dalam cetakan rupiah kecuali dinyatakan lain. Perhitungannya yaitu AKO sama dengan jumlah arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar sama dengan 8.384.319 dibagi 100.654.759 hasilnya yaitu 0,08. Hasil perhitungan rasio arus kas operasi PT Indopolis Wakarsa Industri Tbk pada tahun 2017 menunjukkan nilai 0,08 atau 8% yang berarti kemampuan perusahaan dalam membayar setiap 100 rupiah total kewajibannya dijamin dengan 8 rupiah dari aktivitas operasinya. Nilai 0,08 menunjukkan bahwa rasio total hutang PT Indopolis Wakarsa Industri Tbk pada tahun 2017 dapat dikategorikan sangat belum baik karena nilainya berada jauh di bawah standar rasio yaitu 1. Kemudian rasio pengeluaran modal.
Perhitungannya yaitu arus kas operasi dibagi dengan pengeluaran modal sama dengan 8.384.319 dibagi 159.454.208. Hasilnya yaitu 0,05. Hasil perhitungan rasio pengeluaran modal PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk pada tahun 2017 menunjukkan nilai 0,05 yang berarti kemampuan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan dalam membiayai pengeluaran modal sebesar 0,05 kali dari total arus kas operasi yang dimiliki perusahaan. Nilai tersebut menunjukkan rasio pengeluaran modal PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk dikategorikan belum baik karena nilainya berada di bawah standar rasio yaitu 1. Kemudian rasio total hutang. Perhitungannya yaitu arus kas operasi dibagi dengan total hutang sama dengan 8.384.319 dibagi 128.349.250, hasilnya yaitu 0,67. Jadi hasil perhitungan rasio total hutang PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk pada tahun 2017 menunjukkan nilai 0,07 atau 7%, yang berarti kemampuan perusahaan dalam membayar setiap Rp100 total kewajibannya dijamin dengan Rp65 dari aktivitas operasinya. Nilai 0,05 menunjukkan bahwa rasio total hutang PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk pada tahun 2017 dapat dikategorikan belum baik karena nilainya berada di bawah standar rasio yaitu 1. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dianalisis tersebut, maka dapat dilihat bahwa arus kas cukup besar pengaruhnya dalam mengukur tingkat likuiditas perusahaan, terlebih pada arus kas dari aktivitas operasi perusahaan. Dan diambil kesimpulan bahwa berdasarkan keseluruhan rasio yang telah dilakukan perhitungan, PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk dikategorikan belum baik. Analisis kebangkrutan adalah analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Prediksi kebangkrutan dilakukan melalui dua analisis, yaitu analisis univariatif dan analisis multivariatif. Analisis Z-score dikembangkan oleh Profesor Edward Altman dengan tujuan untuk mendeteksi apakah suatu perusahaan dalam kondisi diambang kebangkrutan atau financial distress. Metode ini disebut Multiple Discriminant Analysis atau MDA. MDA menggunakan 5 rasio yang dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut. Prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan ZI sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 kali X4 ditambah 1 kali X5. X1 yaitu aktivitas lancar dikurangi utang lancar dibagi dengan total aktiva. X2 yaitu laba ditahan dibagi total aset. X3 yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 yaitu nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang. X5 yaitu penjualan dibagi total aset. Dengan titik cut off sebagai berikut. Nilai di perusahaan Z-score kurang dari 1,2, kemungkinan bangkrut tinggi. Nilai ZI perusahaan Z-score lebih dari 2,90, kemungkinan bangkrut rendah. Nilai ZI perusahaan 1,2 sama dengan kurang dari Z-score sama dengan lebih dari 2,9, berada dalam kondisi yang ambigu atau abu-abu atau meragukan kemungkinan bangkrutnya. Kemudian PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk. Informasi rangkuman laporan posisi keuangan tahun 2017 dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Jadi perhitungannya ZI sama dengan X1 1,2 dikali negatif 0,01 yaitu hasilnya negatif 0,01. X2 nya 1,4 dikali dengan 0,01 yaitu 0,01. Kemudian X3 nya 3,3 dikali 0,01 hasilnya 0,03. Kemudian X4 0,6 dikali 0,01 yaitu 0,01. X5 1,0 dikali 0,69 yaitu 0,69. Hasilnya nilai Z-score yaitu 0,73. Hasil 0,73 tersebut didapat dari X1 yaitu aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi total aset sama dengan
68.032.607 dikurangi 100.644.759 dibagi 287.793.458 hasilnya negatif 0,01. Kemudian X2 nya sama dengan laba ditahan dibagi total aset sama dengan 4.224.255 dibagi 287.793.458 hasilnya 0,01. Kemudian X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset sama dengan 3.503.398 dibagi 287.793.458 yaitu hasilnya 0,01. Kemudian X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku riwayat hutang sama dengan 818.309 dibagi 128.349.250 hasilnya 0,01. Kemudian X5 sama dengan penjualan dibagi total aset sama dengan 198.953.000 dibagi 287.793.448 hasilnya yaitu 0,69. Maka hasil analisis PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk pada periode 2017 yang diperoleh dari perhitungan rumus tersebut menyebutkan bahwa selama periode 2017 mengalami indikasi kebangkrutan dengan hasil pengujian berada di angka 0,73 yang berarti berada dalam kondisi yang memungkinkan kebangkrutannya tinggi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan analisis common size yang kami lakukan, akun dalam PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk tidak berubah secara signifikan. Hanya ada beberapa pos yang mengalami perubahan. Yang kedua, nilai ROI dan ROE pada PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk sama-sama mengalami penurunan berdasarkan analisis 2 point. Yang ketiga, ROA rata-rata industri adalah sekitar 0,49% sampai 14,11%. Yang keempat, PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk berdasarkan analisis modal kerja merupakan perusahaan yang kurang baik atau kurang efektif dalam pengelolaan modal kerja. Yang kelima, PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk berdasarkan analisis arus kas dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang belum baik karena nilainya berada di bawah standar rasio yaitu 1. Yang keenam, PT Indopolis Swakarsa Industri Tbk pada periode 2017 telah dilakukan uji prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Z-score. Untuk hasil yang diperoleh dari perhitungan rumus tersebut menyebutkan bahwa selama periode 2017 mengalami indikasi kebangkrutan dengan hasil pengujian berada di angka 0,73 yang berarti berada dalam kondisi yang kemungkinan bangkrutnya tinggi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.